Selamat malam, perkenalkan nama saya Marianita Relu, saya dari kelas NJ 502. Sekarang saya mau mempresentasikan hasil kerja UAS. Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 COJK 03 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakmampuan dana atau tidak berfungsi proses internal. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan. Ada juga risiko hukum adalah risiko akibat ketentuan pimpinan sistem dan kelemahan aspek. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan. Risiko strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengembalian dan atau pelaksanaan suatu keputusan. Bagian ke-1, kebijakan manajemen risiko. Pasal 8, kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B, paling sedikit memuat A. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. B. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. C. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. D. Penetapan penilaian peringkat risiko. E. Penyusunan rencana darurat. F. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Bagian kedua, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Pasal 91 prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko bank. Yang kedua, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang paling sedikit memuat. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Bagian ke-1 umum pasal 10. 1. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. 2. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, di mana maksud ayat 1 wajib didukung oleh A. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu, dan B. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas, fungsional, dan resiko bank. Sistem informasi manajemen risiko, pasal 12. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai A. Ekspor risiko, B. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. C. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Yang kedua, laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Sistem pengendalian internet bagian 1 umum pasal 13. Bank wajib melakukan sistem pengendalian sistem intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pasal 14.1 melaksanakan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini wajib memastikan A. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. B. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. C. Efektivitas dan efisien dalam kegiatan operasional. Dan D. Efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D paling sedikit mencakup A. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. B. Penetapan dan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Bagian kedua, sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko. A. Penerapan jalur pelaporan dan pemisah fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. B. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. C. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. D. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Organisasi dan fungsi manajemen risiko bagian Kesatuan Umum pasal 16. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bank wajib membentuk A. Komite manajemen risiko, B. Satuan kerja manajemen risiko. Bagian kedua komite manajemen risiko pasal 17. 1. Komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 paling sedikit terdiri atas mayoritas direksi. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang paling sedikit mencakup A. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Pasal 20, satu, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Yang kedua, kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang paling sedikit mencakup. Yang A, sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Pasal 21, bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang baru merupakan produk atau aktivitas bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas bank. Pasal 23, bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada otoritas jasa keuangan. Yang kedua, laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko. Pasal 24, 1. Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada otoritas jasa keuangan yang terdiri atas A. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru, dan B. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. Yang kedua, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib disampaikan paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru. Ketentuan-ketentuan lain bagian kesatuan penilaian penerapan manajemen risiko. Pasal 28, otoritas jasa keuangan dapat melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada bank. Pasal 29, bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko kepada otoritas jasa keuangan. Bagian kedua, aspek pengungkapan kinerja dan kebijakan manajemen risiko. Pasal 30, 1. Bank wajib melakukan pengungkapan manajemen risiko dalam laporan publikasi tahunan bank. Yang kedua, pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan manajemen risiko. Pasal 32, bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetap dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4 ayat 2, pasal 5, pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 3, pasal 10, pasal 11, pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2, dan pasal 11 ayat 3. Ketentuan penutup pasal 33, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. Pasal 34, pada surat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku A. Peraturan Bank Indonesia nomor 5
PBI 2023 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 56 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4200 42921. Yang CB, Peraturan Bank Indonesia nomor 11 garing 25 PBI garing 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5 PBI 2023 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 103 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 529 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 POJK 03 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pusat perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleks risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterap pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruangan lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini. Huruf B, risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai ketiadaan peraturan perundang-undang yang mendukung kelemahan perikatan seperti tidak ada suku bunga adalah risiko akibat terpenuhi syarat sah kontrak atau perubahan harga instrumen. Huruf C, risiko hukum timbul antara lain karena faktor risiko komoditas dan risiko ekuitas. Peningkatan gunanya yang tidak sempurna keuangan dari posisi trending book akibat perubahan nilai ekonomi dari posisi banking, adanya pemberitahuan media atau book yang bersifat perubahan suku bunga yang kurang efektif. Pasal 7 huruf A, evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan. Huruf B, evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kewajiban manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulan. Huruf C, yang dimaksud dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan direksi untuk melalui transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank yang berlaku. Pasal 8, kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko diterapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa bank tetap mempertahankan ekspor risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain. B. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan bank. Organisasi bank yang risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Pasal 9 ayat 1, tingkat risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki dan mengelola risiko. Pasal 10, yang dimaksud dengan faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi ekspor risiko. Yang dimaksud dengan faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Pasal 11 ayat 1, proses identifikasi risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. Ayat 2, untuk memperkirakan risiko bank dapat menggunakan berbagai pendekatan bank kualitatif maupun bank kuantitatif sesuai dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Pasal 12 ayat 1, laporan atau informasi ekspor risiko mencakup ekspor kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan, mampu rincian per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional. Profil risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau ekspor bank. Frekuensi penyampaian laporan ditingkatkan dalam hal kondisi yang pasar berubah dengan cepat untuk ekspor risiko yang berubah relatif lama. Seperti risiko kredit, penyampaian laporan disampaikan paling sedikit 1 kali 1 bulan. Pasal 22, cakupan transformasi yang perlu mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank. Selain itu, transparansi informasi yang juga mencakup prosedur dan materi yang perlu diungkap, seperti karakteristik produk atau aktivitas, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah, ataupun transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada nasabah. Pasal 22 laporan profil risiko memuat antara lain informasi tentang tingkat dan tren sebuah ekspor risiko. Pasal 25 laporan terkait penerapan manajemen risiko meliputi antara lain laporan proyeksi arus kas dan laporan profil maturitas dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Laporan terkait aktivitas tertentu meliputi antara lain laporan pelaksanaan keagenan dan laporan pelaksanaan kegiatan tertentu. Pasal 28
Penilaian terhadap manajemen risiko bank termasuk penilaian risiko yang melekat dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Pasal 30, kinerja manajemen risiko merupakan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun bulan Januari sampai dengan akhir tahun bulan Desember, termasuk profil risiko, sedangkan arahan kebijakan manajemen risiko merupakan arah strategi manajemen risiko periode 1 tahun ke depan. Bank yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa denda pada ayat ini tidak dibebankan sanksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang. Terima kasih.